Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahayu dari program studi PGSD kelas 4C reguler. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan model dan metode untuk mata kuliah, yaitu model dan metode pembelajaran. Pengertian model dan metode menurut para ahli. Pengertian model menurut Trianto dalam Gunarto 2013 mengartikan model sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas ataupun tutorial. Model belajar menurut Udin dalam Hermawan 2006 adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Sedangkan pengertian metode menurut para ahli yaitu menurut Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut tercapai secara optimal. Perbedaan model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Agus Supriyono tahun 2010 berdasarkan penuturan dari pakar, model adalah suatu pola yang dimana dijadikan pedoman untuk merancang dan merencanakan proses belajar baik sebagai tutorial maupun praktek di kelas. Sedangkan metode adalah pembelajaran yang telah memiliki langkah-langkah konkret untuk melaksanakannya. Apa itu sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Sistem sosial dapat diartikan dengan sistem hidup bersama atau hidup berkelompok, atau juga hidup bermasyarakat dari suatu kelompok orang yang di dalamnya sudah tercangkup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, aspirasi hidup, serta cara mencapainya. Peran guru dalam proses pembelajaran yaitu dalam proses pembelajaran guru berperan untuk mendorong, membimbing, memberi fasilitas belajar kepada siswa untuk mencapai tujuan dari belajar tersebut. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru sebagai fasilitator, moderator, mediator. Yang dimaksud sebagai guru sebagai fasilitator yaitu guru sebagai fasilitas untuk murid apabila murid tidak mengetahui dari ataupun tidak memahami dari sebuah pembelajaran yang telah dipelajari. Pengertian model pembelajaran kontekstual yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Apa sintak model konseptual? Yang pertama yaitu modeling. Modeling adalah pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan dari pembelajaran. Misalnya menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari pembelajaran yang akan dipelajari oleh murid tersebut. Yang kedua yaitu inquiry. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis. Tahap ini terdiri dari analisis, observasi, serta hipotesis. Yang ketiga yaitu question atau bertanya. Tahap ini akan menjadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik. Dengan bertanya, mereka bertanya karena telah berpikir kritis. Yang keempat yaitu learning community. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar membentuk kelompok ataupun grup belajar peserta didik.
serta peserta didik diminta untuk bekerja sama melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok tersebut. Yang kelima yaitu konstruktivisme. Guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Yang keenam yaitu refleksi ataupun reflection. Guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkum materi. Misalnya peserta didik sebelum mereka pulang ataupun keluar dari jam pelajaran tersebut, guru meminta peserta didik ataupun perwakilan dari kelompok yang telah dibagikan tadi mengulas materi yang telah guru sampaikan ataupun jelaskan. Yang ketujuh yaitu authentic assessment, yaitu merupakan tahap terakhir dalam pembelajaran dan pengajaran konseptual. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan di awal pelajaran. Yaitu misalnya sebelum guru menutup pembelajaran tersebut, guru akan menunjuk secara acak pada peserta didik ataupun memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini agar materi pembelajaran tersebut bisa dimengerti dan dipahami secara menyeluruh oleh peserta didik. Sistem pendukung model pembelajaran kontekstual, yaitu adalah dalam sistem pendukung guru perlu menyiapkan sarana dan bahan ajar ataupun alat ajar pembelajaran untuk mendukung dan menunjang model pembelajaran. Sarana dan prasarana meliputi buku siswa, rancangan pembelajaran, LKPD, dan media pembelajaran. Sarana dan prasarana media pembelajaran sangat penting untuk dimiliki oleh guru karena dengan menggunakan sarana dan prasarana media pembelajaran dapat membuat murid lebih memahami materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pembelajaran hari ini. Dampak pembelajaran kontekstual. Adapun dampak dari pembelajaran kontekstual yaitu melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Pengertian model pembelajaran DAT. DAT adalah singkatan dari debat, analisis, dan temuan. Model ini merupakan pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta siswa mampu menganalisis materi secara mendalam berdasarkan kemampuan nalar ataupun analisis siswa dengan menggunakan logika. Sintaks DAT, yaitu yang pertama bimbingan mandiri. Pada bimbingan mandiri terdapat analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi karakter siswa, kemudian kemampuan awal dan teoritis serta tujuannya. Memberi konsep materi, di mana menyeleksi topik debat, kemudian memberikan konsep debat, selanjutnya konsep orientasi pada dat, serta memberikan umpan balik. Rencana pembelajaran diisi menentukan dan menjelaskan standar kompetensi, dasar indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pembelajaran model dat, serta kegiatan pembelajaran. Menyupervisi kegiatan pembelajaran. Di sini, kegiatan mengamati perilaku dan perubahan kemampuan siswa. Kemudian, membina kerjasama, membimbing, memotivasi strategi, mengembangkan strategi. Di sini, pengorganisasian pembelajaran, mengelola pembelajaran, menarik perhatian, memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa, serta menilai kemampuan siswa tersebut. Sintaks yang kedua yaitu bimbingan di rumah.
Di sini, siswa dapat belajar melalui orang tua, saudara, ataupun paman ataupun bibinya. Ketika di rumah, siswa dapat belajar bersama orang tuanya ketika ada dari sebuah pembelajaran yang tidak dipahami. Sintaks yang ketiga yaitu aktivitas di kelas, yakni 1. Komunikasi, informasi, kesiapan pembelajaran. Siswa memperoleh informasi dari guru, kemudian siswa melakukan kegiatan belajar dan penugasan dari guru, dan siswa membentuk kelompok pro dan kontra dan ahli, kemudian menentukan pembicara utama dan membaca tata tertib debat. Yang kedua yaitu membimbing. Di sini memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan topik debat, meluruskan alur berpikir peserta didik, menciptakan situasi debat yang kondusif serta memberikan stimulus ataupun rangsangan. Yang ketiga yaitu strategi, yakni ialah mendorong pembelajaran secara aktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, mendorong siswa penyelidikan masalah, kemudian mendorong siswa menemukan ilmu baru dari topik yang didebatkan. Yang keempat yaitu implementasi, kemudian monitoring atau mengamati perubahan perilaku belajar siswa. Mengidentifikasi masalah pembelajaran, membimbing dan menjadi teman belajar, mengamati bakat siswa. Yang kelima yaitu evaluasi formatif. Maksudnya antara pemahaman, keberanian, kelancaran berbicara atau kerja sama tim. Keenam, revisi, yaitu dengan cara meringkas data yang ditemukan pada evaluasi masalah, solusinya, serta menerima masukan dari siswa. Yang ketujuh, evaluasi, yaitu mengevaluasi data DAT yang sudah diperbaiki untuk mengetahui apakah model layak digunakan ataupun tidak layak digunakan. Sistem pendukung dari model pembelajaran DAT, yaitu segala sesuatu yang diperoleh oleh siswa untuk dapat mencari informasi yang sesuai guna mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, seperti LKPD, media pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran seperti gambar ataupun video, dan buku penunjang pembelajaran. Dalam model pembelajaran DAT ialah adanya pemahaman konsep yang mendalam dalam pikiran siswa, dapat menimbulkan sikap kritis dan kebiasaan berpikir kreatif pada diri siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat bertanya kepada guru karena siswa telah berpikir secara kritis tentang pembelajaran yang telah dipelajari.